akhirnya saya ngamen lah di situ untuk bertahan hidup, ngadu nasib untuk jadi artis gitu. Cuma kangen Wonosobo, kangen alun-alun, jajan tempe ke mall. Gini kali ya? Iya. Karo mangan myoklo, kangen Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, untuk podcast kali ini, ini sangat luar biasa dan ini pasti akan membawa inspirasi dan kita akan mengedukasi masyarakat bagaimana agar masyarakat bisa mencintai aktor ataupun seorang penyanyi maupun artis yang berangkat dari desa menuju ke ibu kota. Nah, kami akan bahas tentang bagaimana perjalanan seseorang ini siapa? Nanti Anda pasti akan tahu. Nah, di sini ada Mas Toto Anggit ya. Iya. Toto Anggit ini aslinya Kertek ya. Kertek. Wah, meskipun asli Kertek tapi sudah ke Jakarta. Beliau ini buat saya akan menjadi sebuah inspirasi bagi adik-adik kaula muda yang senang bermusik ya khususnya. Mas Toto mungkin bisa memperkenalkan diri itu sama pemirsa yang sudah menanti-nanti gitu. Halo, assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya, Pak Eng. Ya. Di podcast Mercusuar ya. Ini baru ya? Ini baru Mercusuar itu isinya kita sebagai pemancar ya. Penanda kalau kapal itu mau merapat ke pelabuhan harus ada tanda. Oh, iya. Halo, assalamualaikum pemirsa podcast Mercusuar, saya Toto Anggit. Ya, gimana Mas Toto mungkin bisa menceritakan kisah perjalanannya itu dari natasi wong desa kayak aku juga wong desa ya kan, tapi bisa di Jakarta, urip di Jakarta dan kita juga itu ditonton wong sak daya lho, wong sak bisa Indonesia. Mungkin bisa ceritakan Mas sedikit. Ini podcastnya berapa jam ini, Pak? Kayaknya nggak cukup seminggu ini kayaknya ini diceritain. Singkat aja ya, Pak ya. Singkat saja tapi jelas, bisa mengedukasi, menginspirasi, itu aja yang penting. Intinya saya ke Jakarta dulu adu nasib ya, Pak. Adu nasib, merantau ya. Jadi terinspirasi dari musisi-musisi yang memang berjuang dari nol. Dari nol ya. Katakanlah kayak Iwan Fals dan lain-lain, Rhoma Irama. Kalau saya mengawali ke Jakarta itu karena dulu merasa punya skill. Cuma kalau di kota kecil namanya Wonosobo ini, kayaknya untuk berkembang ya cuma di situ-situ aja. Kalau kita nggak keluar, ya siapa lagi yang mau memperhatikan gitu loh skill kita. Saya tahu persis sampai ini petarung orang saya petarung. Ya. Istilahnya saya ini emang dari dulu emang dibilang macan festival emang semua festival saya ikuti semua. Dari nyanyi pop, dangdut, rock, bahkan sampai festival band gitu ya. Itu sampai tingkat nasional. Cuma ya gitu-gitu aja. Muncul motivasi saya punya karya. Cuma kalau di daerah ini nggak bisa nggak bisa berkembang lah. Akhirnya saya ke Jakarta tahun 2000. Jadi tahun 2000 sampai 2002 itu masih bolak-balik Pak ya. Bolak-balik Jakarta. Naik Sinar Jaya ya. Naik Sinar Jaya. Oke. Itu bolak-balik sampai akhirnya tahun 2002 saya menetap. Dan itu nun saya nggak punya channel, nggak punya koneksi di sana. Sama tadinya kan kalau bolak-balik itu kan masih ada orang tua, ya orang kita ngasih gitu. Saya mau ke Jakarta minta gitu, nyaluk sangu itu. Cuma lama-kelamaan izin Pak, saya izin sendiri, risih sendiri gitu ya. Mungkin kalau orang tua nyah gitu mungkin. Itu saya
tahun 2002 itu sempat kepikiran gini, saya bawa demo lagu ya, itu saya masukin ke Musika, ke Sony, ke ya pokoknya label-label Jakarta itu. Cuma ya namanya single fighter itu kayaknya waduh, iki ora ono liya-liyane piye gitu, enggak punya kenalan. Terus kebetulan ketemu teman-teman di sana itu ketemu musisi jalanan. Mau nggak mau kan saya harus survive di Jakarta, nggak mungkin saya bolak-balik terus minta duit orang tua gitu kan, sedangkan saya nggak punya modal sama sekali gitu buat bertahan hidup. Akhirnya saya ngamen lah di situ. Untuk bertahan hidup saya itu ngamen di jalan itu 3 tahun Pak. 3 tahun di kereta suwene nggonku ngenteni. Itu beneran itu 3 tahun saya ngamen di jalan di kereta, ngasong pernah di kereta. Dan itu ya niatnya emang saya berangkat dari kampung memang nggak jadi pengamen jalanan di Jakarta gitu. Emang niatnya ini ngadu nasib untuk jadi artis gitu. Cuma berhubung mentok dengan kondisi, akhirnya wes lah sambil nunggu feedback dari label ngamen dulu itu untuk bertahan hidup. Ternyata bertahan hidupnya sampai 3 tahun gitu. Akhirnya saya ketemu orang label dulu ya, orang istilahnya manajemen musik. Akhirnya ditanyain, saya ke Sony dulu. Habis dari Sony, terus nggak sengaja ke Menteng tuh Pak. Ke Menteng masuk, kayaknya ini kantor-kantor musik ini. Saya masuk ngasih demo. Di situ saya ketemu ada almarhum Todung Panjaitan, Doni Suendra, itu orang-orang jazz itu. Saya lihat di situ ada poster-poster musisi-musisi. Wah, kayaknya oke ini di sini. Begitu sampai situ saya ditanyain punya materi enggak? Demo saya ada demo banyak. Ya udah akhirnya direkam sederhana, mentah-mentahan gitar sama vokal gitu kan. Udah akhirnya ditanyain kamu punya teman-teman musik enggak selain kamu sendiri? Soalnya kalau misalnya cowok dengan tampilan kamu yang gondrong gini, saya kan materinya pop Pak, bukan rock. Pop yang waktu itu kan masih era-eranya Padi, Sheila on Seven itu lagi-lagi naik-naiknya itu. Materi saya kayak gitu. Sentimental yang iya. Romantis gitu iya, ya. Padahal gondrong. Ngomong kan kita wah rock kafe lagu deh. Ternyata enggak. Akhirnya coba kamu nyari temen yang seprofesi sama kamu, yang mau ngeband. Akhirnya saya kumpulin teman-teman pengamen itu yang satu grup sama saya. Cuma yang benar-benar mereka punya skill. Akhirnya terwujud. Salah satunya masih saya itu Mas Guntur. Mas Guntur ya. Terus ada teman-teman Jakarta, dari teman-teman saya yang dulu pernah festival itu, drummer saya nyabut ini, basis saya nyabut ini. Tapi kayaknya jenengan dari keluarga musikus semua ya, musisi ya, dari Mbak Elis dulu. Iya, ya. Semuanya ya Mas. Semuanya. Jenengan semuanya. Padahal saya pengennya jadi tentara, karena bapak dulu tentara kan. Iya saya tahu bapak tentara, tapi sama nggak punya sepatu boot. Oh iya. Ketika itu tahun iya. Tentara. Itu akhirnya ngumpullah teman-teman, terus kita istilahnya kayak di karantina gitu ya. Latihan, coba kamu diarahkan tampilannya rock apa ya. Jadi kamu bawain lagu-lagu klasik rock. Akhirnya disalurkan ke kafe-kafe Jakarta. Itu kita main rock klasik. Cuma di situ band saya itu dulu yang namanya ACDC band itu menyisipkan misalnya ada plesetan gitu. Rock ada plesetan. Kebetulan 2006 itu saya sempat 2015 saya pernah ikut Popstar Trans 7. Trans 7 ya ingat saya betul. Trans TV apa Trans 7? Iya gitu. Itu saya nggak lolos. Idol yang angkatannya siapa itu, pokoknya idol kedua kalau nggak salah.
itu saya sempat ngantri nggak lolos juga. lagi. Terus akhirnya saya ikut KDI. KDI saya nggak lolos itu. Nggak tahu kenapa itu. Udah begitu keluar dari TPI ada pamflet lomba audisi band Gelo, band Umar. Saya ambil, terus saya share ke teman-teman. Ini kayaknya cocok buat kita. Cuma dulu kan personel ACDC itu ada 10 orang. Mengikuti persyaratan harus 6 orang. Gitu. Oke, yang inti-inti aja yang combo. Ini instrumen cuma berempat, gitar, keyboard, bass sama drum. Vokalnya 2. Udah begitu audisi, kita wakil Jakarta waktu itu karena seleksi kan Jakarta, Bandung, Surabaya sama Jogja. Kita mengikuti wakil yang Jakarta. Itu nomor 1 audisi pertama. Itu dari berapa ratus peserta gitu. Terus semifinal urutan satu lagi. Begitu final urutan satu lagi. Akhirnya masuk ke yang pentas on air-nya itu. Jalan-jalan sampai sekitar 4 bulan itu kalau nggak salah audisi. Itu akhirnya ACDC meraih juara 3. Jadi berarti waktu itu yang nonton KDI di Wonosobo ini, ini koncoku ya kan? Iya. Jadi kalau udah jadi itu banyak ngomongnya, itu koncoku. Tapi nek durung dadi yang ngomongnya, wah kuwi sapa to kuwi. Iya. Nah, pemirsa, ini kan satu perjalanan panjang ya untuk meraih sebuah karier itu kan nggak gampang gitu loh. Jadi intinya mungkin kita berangkat dari desa ya, baratnya kita ini desa harus punya keahlian, ya kan? Betul. Karena Jakarta ini baratnya lebih kejam daripada ya kan Belantara. Iya. Kalau dulu Benyamin itu ngomongnya ibu kota lebih kejam daripada Ibu Tiri ya. Ibu Tiri lebih kejam. Kebalik. Saya sudah kebalik ya, jangan salah. Makanya nembus Belantara Jakarta itu enggak punya keahlian, jangan coba-coba. Ya, sama ini Pak, enggak cuma keahlian sebenarnya. Mental nomor 1. Wah, kalau beliau ini kan mentalnya udah petarung, jadi nggak susah. Makanya dari desa ini kita harus mentalnya kuat, ya kan, tahan banting, ya kan. Iya. Memang harus begitu perjalanan untuk mencapai sesuatu itu puncak ya mengikuti melaku sih, tukang isor, nggak isor tiba-tiba itu nggak bisa. Ini kalau untuk karir sebenarnya pasang surut ya, di betul, entertain gitu ya. Betul, kita paham itu misalkan trennya. Tapi mungkin ada harapan apa sih Mas Toto untuk adik-adik kita yang di sini Mas Toto? Harapannya yang istilahnya yang seprofesi sama saya ya asah skillnya. Kalau memang betul-betul mau basah sekalian gitu ya, jangan nanggung gitu. Sebenarnya potensi Wonosobo itu bagus. Cuma ya itu, yang ngelirik itu jarang gitu ya, jarang. Kita sekarang harus lari ke barometer yang memang digandrungi masyarakat. Sekarang kalau musik mungkin Jawa Timur ya barometernya itu. Apalagi pop Jawa yang sekarang. Kalau untuk entertain sebenarnya di Jakarta ya, di Jakarta. Mau itu berhasil atau enggak, namanya kita punya keahlian itu harus konsisten di jalan. Mungkin yang pernah menjadi merasa benar-benar wah aku keloro tenan gitu misalkan gitu. Kadang-kadang kita tuh orang kadang-kadang hanya menganggap bahwa sekarang Mas Toto udah jadi kayak gitu, tapi mungkin gitu. Mungkin pernah ada sesuatu yang ganjel gitu. Sebenarnya saya ini nggak perlu dihargai, cuma harus tahu gitu ya, harus tahu profesi kita itu. Misalnya saya penyanyi yang notabene jarene artis. Saya nggak pernah minta dengan nominal sekian gitu, dengan rider yang macam-macam. Cuma kalau mengadakan event atau apalah itu namanya saya jual jasa. Jual suara, jual keahlian. Ya paling enggak saya mau ngundang kamu nih. Berapa? Jadi enggak terus jaluk tolong lah.
Saya tahu maksudnya jaluk tolong, cuma kalau misalnya di belakang ada banyak sponsor ya menurut saya itu enggak inilah. Kalau istilahnya dimintain ilmu ya tak kasih gitu, tak kasih. Cuma kalau misalnya orang saya ini kan ya pedagang, tapi pedagang jasa. Sekarang saya balikin loh. Misalnya Anda jual motor atau jual nasi lah yang sepele. Saya minta motornya boleh nggak? Saya minta nasinya boleh nggak? Mungkin kalau sekali motor pinjem boleh gitu ya. Cuma kalau barang baru kan nggak mungkin. Kalau nasi sekali saya minta nasinya mungkin boleh gitu ya. Cuma kalau yuk kapasitasnya saya minta nasinya cuma gimana ya? Ini beda gitu, beda. Jadi kita harus sama-sama menghargai profesi. Justru itulah memang kalau kita pengen dihargai ya kan, kita juga harus menghargai apapun itu, baik dari sisi profesi maupun dari sisi pergaulan kita tuh kan seperti itu. Jadi memang ya apa ya jenenge saling menghargai itu memang penak. Iya. Saling seduluran gue ya kan. Mas Toto mungkin ini satu lagi yang ada keinginan nggak Mas Toto ini untuk ngajak kawan-kawan Wonosobo yang punya potensi dalam tanda kutip? Sebenarnya pengen cuma emang harus berangkat dari kan kadang orang mindset wah kudune. Saya sebenarnya sering Pak misalnya menawarkan sebuah kesempatan untuk kawan-kawan. Ada kesempatan di sini, rekaman di sini, mau nggak? Waduh, ini Mas, saya ada tanggungan di sini gimana ya? Jadi gue berjuang dulu itu belum ada. Jadi motivasi buat pengen jadi sesuatu yang lebih besar lagi itu kurang gitu. Karena mungkin merasa settle di sini gitu ya. Udah merasa nyaman, yang penting wis iso ngerokok, wis iso tuku beras mungkin cukup gitu. Iya, mental tadi ya, mental betul. Mental wangel ya. Iya Mas, ada sesuatu yang mau disampaikan ke masyarakat Mas, mungkin kaitan dengan apa sih bisa menghargai tentang seniman, tentang apa gitu Mas. Pesan saya sih hargailah sesama seniman, terus nggak cuma seniman aja, apapun itu profesinya diuangke. Nah, wangel uangke itu. Uangke. Oh iya, satu lagi Mas, aku ingat jadi jenengan tuh kayaknya pernah nyanyi tentang tempe kemul. Oh iya. Miangklo itu sebenarnya apa Mas? Aku jadi nggak ngerti nih, apa memang itu makanan kita sehari-hari apa ya? Saya sih ini ya, karena saya merasa asli Wonosobo, putra daerah yang benar-benar 100% kelahiran Wonosobo. Itu saya mandangnya gini Pak Eng. Saya ini seorang perantau 20 tahun saya di Jakarta gitu. Kadang itu saya kembalikan ke perantau-perantau yang lain. Ini kalau jadi perantau itu yang dikangenin itu apa? Dari Wonosobo itu pasti orang di medsos itu kalau saya pas lagi pulang terus posting tempe kemul itu yang di perantauan, aduh ngiler Mas, pengen balik gitu. Dengan suasana Wonosobo yang damai gitu ya. Itu makanya terinspirasi lagu Kangen Wonosobo itu saya bikin. Kangen Wonosobo, kangen alun-alun, jajan tempe kemul. Gini kali ya? Iya. Karo mangan myoklo, kangen Wonosobo. Keren. Itu rapnya. Intinya bahwa Mas Toto ini tetap ingin mengangkat potensi Wonosobo dengan karya-karyanya. Iya. Nah, ini yang paling bagus. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik atau kawan-kawan yang ingin berangkat ke Jakarta. Dan ini Mas Toto ini bisa menjadi sebuah panduan menjadi sebuah inspirasi ya. Iya. Bagaimana saya harus menaklukkan kejamnya ibu kota ya kan. Nah, oke, sampai di sini perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan lagu Kangen Wonosobo. Jangan lupa subscribe ya.
di channel Mercusuar Official. Dan Mas Toto bisa menyampaikan ke pemirsa, Mas? Jangan lupa buat para penonton YouTube, jangan lupa subscribe podcast Mercusuar Official. Like, comment, subscribe gratis.